Hai Sobat Negeri, merangkum dari berbagai sumber, sekitar 18.000 tahun yang lalu di zaman es pada periode glaisial terakhir, Sumatera, Kalimantan dan Pulau Jawa pernah menjadi satu daratan yang jauh lebih besar yang terhubung ke Asia, yang disebut benua Sundaland. Benua yang tenggelam itu diyakini menjadi salah satu wilayah bermulanya peradaban manusia. Karenanya, Sundaland yang kini dikenal juga dengan sebutan paparan Sunda menjadi incaran para ilmuwan untuk diteliti sejak dahulu. Sundaland sebuah benua zaman es yang terbentang di Asia Tenggara. Indonesia tadinya termasuk dalam wilayah benua Sundaland sebelum akhirnya benua itu tenggelam dan menyisakan kepulauan di Indonesia. Pada periode Last Glacial Maximum yang terjadi 18.000 tahun yang lalu, kedalaman muka laut menjadi turun sehingga daratan Sundaland muncul. Kira-kira ada penurunan 120 meter permukaan air laut dari titik nol saat ini ketika masa itu terjadi. Itu berarti Sundaland pada 18.000 tahun yang lalu sebelum akhirnya perlahan tenggelam dalam jangka waktu 6.000 tahun saja. Nah, seperti apa kondisi Indonesia ketika Sundaland masih menjadi daratan? Ahli paleontologi dari Institut Teknologi Bandung ITB, Profesor Yahdi Zaim menjelaskan mengenai hal ini dalam Eureka edisi 8, yakni Misteri Indonesia Benua Tenggelam beberapa waktu lalu. Menurut penjelasannya, Indonesia pada dasarnya adalah negara yang berada di garis khatulistiwa, sehingga sudah jadi takdir negara kita memiliki iklim yang tropis. Kira-kira Indonesia saat masa Sundaland memiliki suhu 5 hingga 10 derajat Celcius, jauh lebih rendah dari suhu sekarang. Artinya, meski Indonesia masih negara tropis, tetap ada penurunan suhu yang terjadi dan hawanya terasa lebih dingin. Meski temperatur di Indonesia lebih dingin dari kisaran suhu hari ini, Indonesia pada masa Sundaland tetap lebih hangat dibandingkan dengan wilayah lain di zaman es. Disinilah terjadi migrasi hewan-hewan yang mencari tempat hangat di tengah penurunan suhu maksimum yang sedang terjadi. Ketika Sundaland muncul, Indonesia memiliki sungai-sungai purba yang sangat panjang. Pertama adalah sungai yang muaranya ke Laut Cina dengan anak sungai Kapuas, Batanghari, dan Musi. Sungai lainnya adalah di Selat Sunda, di mana sungai mengalir antara Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga ke Kalimantan. Sedangkan untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia bersifat rumput-rumputan, alang-alang, dan padi-padian, di mana tanaman ini muncul karena mereka yang bisa menahan cuaca kering. Suhu dingin membuat lingkungan menjadi kering. Berbicara tentang nama Sunda, sudah pasti kita mengenalnya dengan nama salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Sunda atau Urang Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Penamaan etnis atau suku yang lahir dari peradaban kuno biasanya mengidentifikasi sebuah daerah atau wilayah yang menjadi tempat mereka tinggal dan membangun sebuah tatanan kelompok untuk sebuah peradaban, akan tetapi berbeda dengan suku Sunda. Mereka yang termasuk salah satu suku tertua di Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa namun tidak disebut dengan suku Jawa. Seperti halnya masyarakat yang berada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka dikenal dengan nama suku Jawa. Nama atau istilah Sunda ternyata tidak sesederhana yang kita kenal selama ini yang hanya sebatas untuk penamaan suku atau etnis saja. Fakta sejarah menyatakan nama Sunda sudah dikenal sejak dari lama terutama oleh kalangan akademisi yang menggeluti bidang geografi atau ilmu bumi. Pada sekitar tahun 50-an masih ditemukan istilah atau sebutan Sunda Besar dan Sunda Kecil, di mana wilayah Sunda Besar meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk wilayah Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Gabungan dari keduanya itu di zaman dahulu dinamakan dengan Kepulauan Sunda atau Sunda Island. Kata Sunda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna bersinar, terang, dan putih. Dari istilah inilah yang kemudian dipakai secara luas oleh pakar ilmu bumi dan pembuat atas Eropa untuk merujuk pada kawasan yang pada zaman sekarang ini merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Istilah Sunda secara geografis jauh lebih luas dari sekedar hanya merujuk ke wilayah Jawa bagian barat. Yang kini dikenal dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Sunda ternyata melingkupi seluruh pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Penamaan Sunda sendiri jauh lebih tua dibandingkan istilah Nusantara, apalagi dengan Indonesia yang dikenal pertama kali pada tahun 1850 dengan nama Indonesian atas pemberian nama oleh seorang antropologi Inggris yang bernama J.R. Logan. Kepulauan Sunda atau Sundaland yang dulu sangat dikenal dan disematkan pada wilayah Indonesia saat ini hilang dan seakan-akan tidak pernah ada nama tersebut. Sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958. Undang-undang tersebut sebagai penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang perubahan nama Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara yang sekarang kita kenal dengan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sampai dengan Maluku. Nama besar Sunda yang sudah sejak dari lama ada dan diakui oleh banyak pihak sebagai sebuah sejarah besar harus hilang dan berganti nama dengan penamaan sebuah suku yakni suku Sunda. Nah, itu tadi ulasan mengenai cikal bakal Sundaland Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.